mau tulis nama. Alamat. Nama saya. Oke. Jadi kita lihat bahwa data ini berada di sheet 1 garis B3 ke C4. Jadi ini kita cukup batasi saja ini B3 C4 karena data yang kita ambil adalah data terbatas. Oke, baik Bapak Ibu. Bapak Ibu coba membuat input range. Ini apakah sudah ada yang buka Google Spreadsheet-nya? Ibu Mega, mungkin di informasi yang ke peserta, apakah ada yang telah membuka Google Spreadsheet? Oh iya Pak, iya. Oke, baik peserta mungkin bisa mencoba apa yang dipraktekkan tadi ya. Jadi bisa langsung praktek ya? Bisa. Kita coba praktik ini. Datanya ada sama saya. Kemudian data itu nanti bisa ditampilkan di Google Spreadsheet Bapak Ibu semuanya. Saya coba sharing dulu karena kita akan sharing dari luar ini. Jadi kita akan sharing dari luar sehingga harus membagikan dulu sebelum Bapak Ibu bisa melihat isi dari spreadsheet saya ini. Ada beberapa saya lihat masuk itu di layar saya hanya tampil sekejap saja. Iya Pak, ini saya lagi buka chat. Iya itu. Halo. Iya. Ya, halo, buka. Saya potong ini. Saya di HP saya. Nggak kedengaran suara tahu. Ya kecil sekali buka. Halo. Ya. Halo, sudah kedengaran? Iya, sudah bagus. Iya. Saya di HP ini layani peserta, tidak berhenti tanganku ini, jempolku ini bergerak. Iya. Masih banyak yang mau daftar, banyak yang pusing, audionya tidak kedengaran, mukanya Pak Hajir yang kelihatan, begitu juga sebaliknya. Jadi mungkin dari HP atau laptopnya peserta ya Pak, begitu. Iya. Ya, saya jawab juga begitu mungkin. Iya, mungkin dari laptopnya. Iya, bisa jadi. Oke Pak, silakan dilanjut. Ini ada yang bertanya Pak, ditulis Google apa katanya yang harus dibuka? Google Drive Ibu, jadi alamatnya adalah drivegoogle.com. Drivegoogle.com. Oke Pak, silakan dilanjut. Iya, kita sementara saya harus share dulu filenya.
Jadi untuk peserta nanti jangan khawatir, mungkin materinya nanti bisa dibagikan di grup juga Pak ya. Ini kan kalau materi PowerPoint tadi bisa. Mm-mm. Cuma kalau ini materi yang online seperti ini agak apa namanya? Saya tidak membuatkan tutorial tersendiri untuk yang ini. Iya. Jadi betul-betul hanya dari rekaman layar ini saja. Nanti saya coba carikan tutorial-tutorial lain yang sesuai dengan kegiatan kita ini sehingga nanti bisa dibaca offline. Atau nanti saya akan buatkan yang baru gitu. Ya, atau mungkin nanti Bapak bisa buat tutorialnya. Iya, nanti saya coba. Biar nanti lain bisa menyimak di situ juga Pak. Karena banyak ini yang saya lihat terganggu mungkin masalah jaringan, jadi agak sulit untuk masuk di room. Iya. Oke, ini. Oke, saya sudah bagi publik ini. Jadi file yang ada ini saya sudah buat bagi secara publik. Siapa saja yang memiliki link bisa mengakses file, bisa melihat isi file. Ini dibagikan di Google Drive Pak ya? Iya, saya sudah bagi Google Drive. Sebentar, ini isinya bisa dilihat dari di komputer Bapak Ibu. Iya. Bagi yang telah membuka Google Drive, jadi Google Drive itu tampilannya seperti ini. Tampilan seperti ini. Tinggal membuka spreadsheet. Jadi caranya adalah klik tanda baru ini, kemudian klik Google Spreadsheet. Jadi untuk membuat spreadsheet baru, tinggal diklik tombol baru ini dan kliklah Google Spreadsheet. Nanti Bapak Ibu akan dapat satu file spreadsheet untuk membuka file yang akan digunakan uji coba import range. Oke, baik Bapak Ibu, kita coba import range-nya. Yang pertama adalah Bapak Ibu klikkan rumus sama dengan import range. Saya akan tuliskan di sini. Kita coba tuliskan di sini rumus yang mau dipakai. Ini internet juga sangat lambat. Oke, baik, sudah tampil ini. Saya buat dulu script-nya lebar. Jadi Bapak Ibu tulis seperti ini. Jadi saya lepas sama dengannya biar hurufnya besar. Import range. Bapak Ibu kasih sama dengan di depannya ya. Kasih tanda sama dengan di depannya di sini. Saya tidak berikan agar hurufnya tidak mengecil. Jadi import range. Kemudian ID filenya. ID filenya adalah ini. Saya akan kopikan ini. Saya masukkan ke dalam kalau di chat bisa Bu ya, saya ngechat begitu. Karena nanti peserta ini agak panjang ID filenya. Supaya tinggal di copy. Ada teksnya gitu. Saya coba
Pak. Dikirim Iya, di chat mungkin ya. di chat. Iya. Iya. Saya kirim chatnya ke seluruh attendant aja Bu ya. Iya, ke seluruh attendee ya. Nah ini saya kirim ID file yang ada, tinggal di copy, masuk ke chat, ya. Jadi ditulis seperti ini, tapi jangan lupa diberi sama dengan di depannya, import range seperti ini, tanda petik, kemudian karena spreadsheet saya menggunakan bahasa Indonesia, sehingga saya pakai titik koma untuk pemisah parameter. Kalau Bapak Ibu yang menggunakan bahasa Inggris berarti menggunakan tanda koma sebagai pemisah parameter. Jadi saya menggunakan titik koma sebagai pemisah parameter. Nah, barulah kita taruh di belakangnya adalah sheet 1 tanda seru tadi B2 E3 ya, kalau tidak salah. Kita lihat dulu sheetnya berada di mana. Dia berada di B3C4 gitu ya. B3C4. C4. Baik. Ini contohnya Bapak Ibu. Ini adalah contohnya. Jadi silahkan di import range di Google Spreadsheet-nya. Jangan lupa diberi tanda sama dengan di depan. Ya, kalau berhasil, silahkan ditaruh di chat siapa yang berhasil. Datanya nanti Bapak Ibu akan terima data seperti ini dari saya ini. Ini data ini nanti akan tampil di Google Spreadsheet Bapak Ibu. Oke Pak Yasar ya, Pak Yasar Amiruddin berhasil, alhamdulillah Pak Yasar. Ya itu berarti Bapak Yasar sudah berhasil mengambil data dari dan tampil di spreadsheet-nya Pak Yasar. Ini data Saya nggak ada di chat, nggak nemu rumus itu ya. Rumus tadi kok nggak nemu di chat ya saya ya. Oh ini saya ngirimnya ke attendant Bu, saya kirim ke panelis juga. Oh pantas saya nyari nggak ada. Oke, ini sudah saya kirim ke host and presenter. Oke, terima kasih. Ya. Jadi yang berhasil selain Pak Yasir ada lagi? Bapak Ibu tinggal dimasukkan di dalam chat. Ada tadi di chat di chat privat banyak nih, ada Pak Hadi berhasil. Oke, Bapak Ibu mohon chatnya tidak di privat ya. Pak Surya berhasil. Banyak yang chat privat Pak, berhasil katanya. Alhamdulillah kalau berhasil. Nah, begitulah cara kita di Google Spreadsheet mengambil data dari file spreadsheet lain. Jadi file spreadsheet itu tidak harus milik kita. Bisa jadi miliknya teman kita. Misalnya begini, file biodata. Biodata itu kita butuh biodata kelas tertentu. Padahal kita tidak punya file itu. Kebetulan di admin sekolah mempunyai file biodata itu. Maka tinggal di-sharing ke kita bagaimana ID file-nya berapa. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam Google Spreadsheet kita sehingga kita mempunyai data yang kita butuhkan walaupun kita tidak tidak punya file itu. Nah, karena ini pakai import range sehingga jika saya mengubah di sini, saya ubah di sini ke Makassar misalnya, maka Bapak Ibu juga akan mendapatkan perubahan data. Ya. Jadi data yang tadi Bapak Ibu yang sudah berhasil itu semua akan berubah alamat saya dari Angkep menjadi Makassar.
Ya, jadi itu salah satu kelebihan bahwa jika datanya satu, maka jika ada perbaikan data, semua yang mengambil data itu semua akan ikut berubah. Jadi semua akan terupdate. Tidak perlu satu-satu mengupdate datanya. Jika ada misalnya tiba-tiba ada nih siswa yang berubah nih, ada siswa baru masuk ini satu orang, ada siswa pindah satu orang baru masuk, maka cukup admin sekolah yang menginput di spreadsheet database sekolah, maka semua guru sudah mendapatkan nama siswa itu di spreadsheetnya. Ya itu. Oke, baik. Yang pertama, kita berhasil melakukan import range. Yang kedua, kita mau coba query. Nah, ini query sedikit unik ini. Query, saya mau buat data di sheet 2 di sini. Saya coba mau ambil data dari biodata. Oke, baik. Kita coba import range dari biodata ya. Kita coba import range dari biodata. Ini biodata. Saya coba ambil ID filenya. Dari biodata ini, kalau import range kita pakai, maka semua data yang ada di dalam range itu akan tampil di spreadsheet kita. Nah, bagaimana kalau saya hanya butuh data sebagian saja? Sebagian saja data yang saya butuhkan. Jadi tidak semua data yang ada itu saya mau ambil. Ini kebetulan berurut ada MIPA 1 berurut MIPA 2. Nah, ini bagaimana kalau datanya selang-seling ini ada daftar kelasnya tidak berurut. Maka untuk memfilter itu sedikit kita agak kesulitan untuk memfilter. Jadi kita butuhkan namanya query. Untuk memfilter data yang kita mau tampilkan. Ini file biodata ini kita hanya butuh misalnya kita hanya butuh email dan email, nama dan kelas. Jadi instansi dan tempat lahir kita tidak butuhkan. Kita butuhkan email, nama dan kelas. Nah, kita akan coba kita sama-sama mencoba. Jadi saya copy ID filenya ini dan saya masukkan ke dalam chat. Jadi Bapak Ibu bisa Oke, ini adalah ID file ke panelis, saya kirim ke panelis juga. Oke. Ini ada ini ya, 1E, AA dan sebagainya, itu adalah ID file. Kita coba mengimport range. Jadi range yang kita ambil adalah mulai dari A2 sampai F, A2F. Jadi kita mau coba koneksikan ke A2F. Oke, di sini kita sama-sama menuliskan di sini. Dengan cara yang sama, ini ID file-nya kita ganti dengan ID file yang saya kirim ke chat. Jadi saya tulis ini sama dengan import range dalam kurung. Oke, mohon maaf ini datanya saya belum bagikan. Saya ambil beberapa saja dulu. Akan dicoba.
Jadi sebelum Bapak Ibu bisa mengakses data, maka data itu kita harus buat publik dulu. Ya, jadi harus dibuat publik dulu. Saya harus bagikan dulu biodatanya. Kemudian oke, jadi siapa saja yang memiliki link dapat melihat. Oke, baik, saya sudah bagikan datanya. Nah, kita coba import range di sini. Jadi ID filenya tadi, jangan lupa tadi di copy ID filenya. Filenya ada di sheet 1. Tanda seru A2F. Oke, apa yang terjadi kita lihat. Ini jaringan cepat ini harusnya dia muncul di sini ya, ini ya, mulai. Sementara loading, Pak. Ya. Biasanya dia muncul dulu. Ini sementara loading data. Oke, ini sudah muncul. Jadi seluruh data yang ada di biodata sudah tampil di sini. Nah, sekarang kita mau coba bagaimana memfilter ini. Saya hanya butuh nama, email, jadi saya tidak butuh nomor ini. Jadi saya tidak butuh nama, email, dan kelas. Jadi kolom B, kolom C, dan kolom F. Saya hanya butuh ini, yang ada di sini kolom B, kolom C, dan kolom F. Lain tidak perlu tampil. Oke, baik. Kita gunakan namanya query. Jadi di depan import range kita tulis query, buka kurung ini. Kemudian di bagian belakang tanda kurung ini, kita klik di sini dan kita pasang query-nya titik koma, kemudian tanda petik lagi, kemudian tulis select. Jadi select, kita butuhkan adalah kolom 2, kolom 2, kolom 3, kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, kolom 6. Oke. Lihat. Oke, ada kesalahan penulisan di sini. Penulisan kolom harus huruf besar, O dan L huruf kecil. Jadi di sini ada kesalahan penulisan kolom. Di sini kolom ini yang salah ketik ini, huruf C-nya harus huruf kapital. Ya. Oke, nah ini, Pak Munawir sudah berhasil itu. Selama Pak Munawir ini sudah berhasil Pak Munawir ini sebenarnya ini adalah sudah berpengalaman dalam hal spreadsheet seperti ini. Nurlia, Ibu Nurlia sudah berhasil. Jadi apakah Ibu Nurlia sudah berhasil menampilkan 3 kolom? Oke, saya akan tuliskan rumusnya di samping di sini supaya bisa lebih besar lagi. Jadi sama dengan, atau saya tulis di sheet 1 saja yang memang tempat nulis rumus.
Oke, coba di sini ini kita gunakan query dalam kurung sumber data titik koma nah, ini lihat. Jadi tulisnya query sumber data itu diambil dari import range yang tadi atas di sini. Sumber data adalah import range-nya. Kemudian query-nya itu pakai select. Yang kita akan pilih adalah kolom 2, koma, kolom 3, koma, kolom 6. Itu. Jadi sumber data tadi adalah import range yang pertama kita buat. Ini nanti diganti dengan import range. Ya. Hasilnya seperti ini. Baik Bapak Ibu, kita lanjut lagi sedikit. Sudah jam 3 ini, kita lanjut sedikit, kemudian kita masuk ke sesi tanya jawab. Oke. Ini masih ada sedikit kendala. Ini semua siswa tampil di sini, padahal yang saya butuhkan hanya kelas 12 MIPA 1. Saya tidak butuh kelas 12 MIPA 2. Yang saya mau tampilkan di sini adalah khusus untuk kelas 12 MIPA 1. Maka di bagian select tadi itu kita tambahkan ini. Jadi ditambahkan di bagian belakang. Where ini huruf besar, huruf kecil sama saja Bapak Ibu ya. Tidak harus huruf besar. Where kolom 6 sama dengan, jadi karena kolom 6 berisikan nama kelas dan kita akan mengambil kelas 12 MIPA 1, maka kita mengatakan where kolom 6 sama dengan, kemudian diberi tanda petik tunggal begini Bu, Bapak Ibu. Jadi ini adalah tanda petik tunggal ini. Ya. Tanda petik tunggal di sini. Di dalamnya kita tuliskan 12 MIPA 1. Ya. Oke, seperti ini. Jadi select kolom 2 tampil ini, select artinya tampilkan kolom 2, kolom 3, kolom 6, di mana kolom 6-nya bernilai 12 MIPA 1. Itu. Kemudian kita lihat hasilnya, apakah Bapak Ibu berhasil untuk menghantar. Saya coba ketik di sini. Wah, ya Korea gitu. Saya bagus. Lihat di atas kanan. PKP ya.
Oke, ini tampil hanya data yang kita butuhkan saja ya. Yang kita butuhkan hanya 12 MIPA saja yang tampil. Oke. Tidak tampil lagi. Saya mengulangi Bapak, dia ada permintaan untuk diulangi. Baik. Saya perlihatkan rumusnya dulu. Tadi kita sudah belajar import range. Jadi sumber data itu adalah import string yang sama seperti ini yang di atas ini. Cuma ID filenya adalah ID file biodata tadi. Jadi ID file biodata yang kita pakai. Nah ini query sumber data, select kolom 2, kolom 6, where kolom 6 sama dengan 12 MIPA 1. Nah ini harus diupdate oleh tanda petik tunggal. 12 MIPA 1-nya diupdate oleh tanda petik tunggal. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, link absensi Ibu Mega. Ya Pak, ya Pak. Ada peserta bertanya link absensi. Saya on-kan dulu link absensinya Bu ya. Ya, on-kan dulu Pak, nanti kita sebar. Baik, link absensi sudah on Bapak Ibu. Ya. Jadi sudah bisa saya sebar siapa ya? Iya, alamatnya pakai alamat website yang dipakai di pagi Iya, mengecek yang itu. Oke. Sensi. Ya, jadi mungkin bisa di share. Saya sudah share tadi pagi juga di dalam grup. Tadi pagi yang dipakai ya ini Google Site. Silakan Bapak Ibu, di situ ada menu untuk membuka mengisi daftar hadir. Jadi website ini di situ ada daftar hadir, dan di menu berikutnya Bapak Ibu bisa melihat apakah Bapak Ibu sudah masuk ke dalam daftar hadir itu. Yang diisi hanya email saja Bapak Ibu ya, alamat email saja yang dipakai mendaftar kemarin. Oke, baik, kita langsung kembali ke materi kita. Ini materi kita. Jadi query itu untuk memfilter data. Data yang kita akan tampilkan, kita akan filter dengan menggunakan perintah query. Ya. Oke, baik. Kita lihat di sini, ini ada hasil yang saya sudah buat. Hasil yang saya Ini yang tadi. aduh ini. Ya Bu. Link absen sudah terlink juga ke Google Drive saya kayak kemarin. Iya. Iya, langsung ya. Ya ini. Oh iya. Link absen itu nanti ini kan absennya berbentuk website ini Bu ya. Jadi di sini sudah ada satu halaman lagi menampilkan apakah Bapak Ibu sudah absen atau tidak, akan tampil di menu daftar peserta yang sudah mengisi absen.
Tapi bisa kan saya lihat dari Google Drive saya? Oh, untuk sementara saya cek dulu sebentar di sini apakah itu sepertinya tersambung. Oh iya. Ya, Seperti link pendaftaran kemarin. ya tersambung ke sana ke Google Drive itu. Oke Pak, oke Karena oke. dia ada dalam folder yang sama dengan data kemarin. Oke oke. Oke, baik. Kita coba yang ini tadi. Jadi ini ada satu hasil yang saya sudah buat tadi malam. Nanti folder ini nanti saya bagi di grup ya. Jadi oke. Ini saya ganti nama kelasnya di sini. Maka siswanya pun di sini akan berganti. Ini menunggu waktu, ini masih loading. Ini masih loading, sebentar akan berubah. Gimana? Ya, ini sudah berubah. Ini adalah data-data ini adalah daftar nama dari kelas MIPA 1. Nah, sekarang bagaimana cara membuat yang seperti ini? Sebenarnya simple sama seperti kemarin. Hanya saja yang data where itu yang saya rubah menjadi C4 ya, C4 ini ya. Jadi yang pertama C4 adalah berisikan daftar nama kelas. Jadi bersihkan daftar nama kelas. Ini cara ngisinya adalah pakai menu data, kemudian validasi data. Oke, ini data yang tampil di sini di C4 itu adalah data yang berasal dari set 2, B2, B1, B2. Jadi ini datanya berasal dari set 2, B1, B2. Oke, kita lihat bahwa di set 2, B1, B2 adalah daftar nama kelas ini di atas ini. Ini Bapak Ibu, data ini adalah daftar nama kelas yang diambil secara input range. Tadi yang pakai rumus yang ini, kita ambil secara import range. Sehingga ketika nama kelas berubah, ini pun akan ikut berubah. Ini yang ikut berubah. Kenapa saya menggunakan unik? Karena semua data rangkap akan dihapus. Jadi unik itu menghilangkan data rangkap. Oke. Nah, ini seperti ini hasilnya. Query-nya saya copy dulu, query-nya, kemudian saya taruh di sini. Oh, ini adalah rumus yang dipakai di sebelah tadi. Jadi query ini ada import array-nya, kemudian ini yang berbeda di belakang ini. Yang berbeda adalah bagian ini. Oke. Oke, diperhatikan bahwa ini berisi seperti ini. Jadi ini tadi adalah tanda petik tunggalnya.
Nah, ini dia. Nah, ini. Jadi ada tanda petik ganda, simbol dan. Jadi tanda petik ganda, kemudian simbol dan, kemudian C4 ada sel C4. Ini membuat query dinamis. Jadi ini query-nya akan menjadi dinamis hanya karena kita merujuk ke sel C4. Sel C4. Jadi C4 bersihkan daftar nama kelas tadi itu. Sehingga setiap kita merubah nilai sel C4, maka query ini sebenarnya berubah. Jadi query-nya berubah. Oke, baik Bapak Ibu, ini adalah laporan penilaian yang kita buat. Ini masih ada materi yang saya persiapkan sebenarnya. Ingat waktu sudah jam 3 lewat. Kita bisa mungkin sesi tanya jawab dulu, Bu. Iya Bu, ya Pak ya. Materinya sudah Pak? Iya, Bu ya. Ini ada grupnya nggak, Pak Hazir? Ini ada grupnya nggak? Ada grup Ibu. Saya boleh dimasukin nggak? Oh ya, boleh. Boleh, silakan Ibu. Jadi gini, kalau misalnya nanti waktunya terbatas, Bapak Ibu nanti diskusi di dalam grup. Sekarang tanya jawab aja dulu nggak apa-apa? Boleh. Aku dimasukin ya? Bunda Umi. Ya. Ini laptop saya sudah bagus. Oh boleh, mau Ibu? Boleh. Atas nama siapa? Penulis Atas Asmega nama siapa? Masri. Sebentar. Oke, ini yang ngisi daftar hadir sudah. Sebentar, Bun. Sudah 153. Atas nama siapa, Bunda? Asmega Masri. Asmega lagi. Oke. Jadi saya connect pakai dua ini, HP sama laptop. Tapi suaranya dikecilkan satu ya, Bun. Boleh. Supaya nggak feedback. Sudah ada 286. Semoga semuanya mengisi link absen supaya semuanya mendapatkan sertifikat. Silakan Bapak Ibu ke chat. Pak Hazir sudah membagikan link absen supaya Bapak Ibu mendapatkan sertifikat seminar hari ini. Silakan Bapak Ibu. Sudah Bu Mega? Ya udah Bu. Hostnya mau saya pindahkan? Nggak usah Bu, biar terlanjur. Oh nggak apa-apa. Bisa kok. Oh, iya bisa. Yang mana ya? Yang pakai laptop aja. Bentar. Oh ini HP. Bentar. Silakan Bu. Ya, siap. Oke Bapak Ibu guru sekalian, demikianlah tadi materi yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Hajir. Sekaligus nanti untuk tutorialnya mungkin Bapak Hajir mungkin bisa buatkan supaya peserta yang tidak menyimak dari awal bisa mengikuti kembali dari tutorialnya nanti. Karena memang ini waktunya kita dibatasi waktu. Dan memang harus langsung praktek kalau mau lebih paham lagi tentang cara penggunaan laporan secara online ini Pak ya. Iya. Jadi untuk Bapak Ibu guru sekalian, mungkin ada yang ingin disampaikan terkait materi tadi. Sekalian nanti materinya juga akan kita share di grup. Tapi mungkin ada yang bisa ceritanya kita diskusi Pak ya. Iya, insyaallah. Ibu Mega, ini Ya. saya lihat link daftar absensi itu ada beberapa yang kosong. Jadi ada baris yang kosong, itu artinya seseorang telah mengisi absen, tapi menggunakan email yang tidak terdaftar di database kita. Betul Pak. Kemarin ada beberapa peserta yang chat ke saya Pak, katanya daftarnya pakai email yang lain, kemudian masuknya katanya pakai email yang lain lagi. Jadi saya bilang mungkin di Japri saja nanti supaya ketahuan
Iya. Jadi ini Bapak Ibu yang mengisi absen dengan menggunakan email berbeda, otomatis tidak akan tertera di daftar hadir. Bapak Ibu bisa lihat di website kita sudah ada daftar nama yang mengisi absen. Bisa diklik di bagian itu, dicek apakah nama Bapak Ibu ada di situ atau tidak. Karena saya lihat ada beberapa yang kosong, itu artinya orang itu ya Bapak Ibu ada yang mengisi daftar hadir dengan menggunakan email baru. Email baru itu email yang tidak terdaftar di database kami. Ya, jadi seperti itu. Jadi saya sengaja untuk membuat daftar hadir yang simple, hanya menggunakan email saja, agar Bapak Ibu tidak perlu ngetik nama lagi, tidak perlu ngetik instansi lagi, tidak perlu mengetik tempat lahir lagi. Ya, karena data itu kan sudah ada sama kami di database kami. Jadi cukup dengan email saja, maka data itu sudah sistem sudah bisa menemukan email yang ini siapa namanya, instansinya di mana, kemudian data-data yang ada sama kami itu semua bisa dikaitkan ke sana. Jadi itu mungkin untuk sementara yang ngisi absen mohon menggunakan email yang sama dengan yang dipakai kemarin, daftar di database itu. Baik, silakan Bu Mega, pertanyaan mungkin dari peserta. Baik. Baiklah Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup sesi hari ini. Rata-rata ini raise hand ini Pak. Ya kita batasi dulu 3 penanya lah dulu, nanti kalau ada waktu kita sambung lagi. Tapi saya lihat pertanyaannya rata-rata sih absen juga. Atau mungkin saya pilih salah satunya ya, mungkin ada yang mau ditanyakan. Iya, silakan Ibu. Halo Pak Ajir, saya mau bertanya. Iya Bu, silakan Bu. Halo Pak Ajir. Iya Bu. Saya Ibu Uka. Oh Ibu Kak, iya silakan. Iya, ini masih ada peserta yang bertanya, datanya yang salah belum berubah. Jadi apa bisa dibuatkan link untuk perbaikan data? Begini, untuk data yang belum berubah itu mungkin semua data yang mengisi form perbaikan data sampai tadi pagi, saya sempat memperbaikinya. Jadi hanya yang mengajukan perbaikan tadi pagi saya sempat memperbaikinya. Kalau yang yang belum mengajukan ke saya itu belum saya perbaiki datanya. Ya, jadi ada link perbaikan data kemarin itu Ibu yang saya bagikan. Nah itu bisa diisi agar saya mengecek sebentar setelah kegiatan ini, mengecek datanya, kemudian saya memperbaiki datanya. Jadi begitu bukan? Mukarramah? Oh iya, ini ada pertanyaan dari peserta. Iya. Bagaimana cara mengisi absen? Oh itu, Bu, dibuka websitenya Bu. Website yang link tadi itu ada link yang dikirim oleh Ibu Mega. Di situ ada menu daftar hadir. Ada menu daftar hadir dan saya coba cari linknya dulu. Ada di room chat kok. Saya sudah share tadi. Oke, saya coba buka di sini dan memperlihatkan kepada peserta. Bagaimana Bu Mega?
Ya Bu ya. Ya, Bu, silakan yang mau bertanya. Tidak ada yang bertanya, diputar saja videonya Pak Ketum. Ah iya. Jadi sambil kita menunggu juga pertanyaan ini karena saya lihat tidak ada yang bertanya. Mungkin masih bingung juga Pak sebenarnya. Ya, ini Memang harus praktek. ya harus praktek. Nah, ini daftar hadir Bapak Ibu, saya perlihatkan dulu Bapak Ibu daftar hadir. Itu diakses dari website, ada menu daftar hadir di bagian atas di sini. Ada menu daftar hadir. Yang menggunakan HP itu nanti akan muncul menunya di samping. Silakan dimasukkan emailnya di sini. Email yang dipakai mendaftar kemarin. Kemudian klik kirim. Bapak Ibu bisa ngecek di daftar peserta yang telah hadir. Bisa dilihat di sini apakah Bapak Ibu sudah terdaftar di situ atau belum. Ini ada Pak Surya Wijaya, ada Pak Yasser Arafat. Ini sudah mengisi data. Ini yang saya maksud tadi yang kosong ini yang menggunakan email berbeda. Nanti dicek sebentar ya. Kenapa bisa dia menggunakan email berbeda. Ini sudah ada banyak yang menggunakan email berbeda. Ya, ini sudah 231 yang mengisi daftar hadir ya. Oke Pak. Ya silakan lanjut. Oke, sambil menunggu yang lain, mungkin saya akan putarkan video pengarahan dari Ketua IG, Ketua Umum IG dan Ketua Wilayah. Oke, saya share konten dulu ya. Jadi Bapak Ibu ini ada pengarahan dari Ketua Umum IG. Mungkin bisa disimak dulu. Memang, kamu bisa tadi. Halo. Ya Bu Beka. Ini belum mutar Bu Beka. Belum jalan. Belum terputar ya? Ini Ya. saya lihat di sini, kalau saya nyalakan videonya, sudah terputar Pak ya? Sudah terputar. Ya, suara yang belum keluar Bu Mega. Warahmatullahi wabarakatuh. Agak kecil memang suaranya. Yang ini terhormat video. Ketua Ikatan Guru Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan dan seluruh jajaran pengurus, yang terhormat Ketua Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Kota Sulawesi Selatan bersama seluruh jajarannya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam, karena rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga Ikatan Guru Indonesia diberikan berkah berupa berkumpulnya orang-orang cerdas, orang-orang hebat, orang-orang pintar, orang-orang gila dalam tanda kutip, yang kemudian mampu menghadirkan sesuatu yang berbeda dalam dunia pendidikan kita. Dalam suasana pandemi COVID-19, kita dalam masa yang sulit, namun Ikatan Guru Indonesia ternyata mampu membuat sesuatu yang lebih baik, yaitu berupaya semaksimal mungkin menjadikan seluruh guru-guru kita di seluruh Indonesia, terutama di Sulawesi Selatan, untuk tetap mampu menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh dengan cara yang baik. Karena itu, momentum Hari Pendidikan Nasional yang hari ini dilaksanakan, insya Allah akan memberikan perubahan terhadap pola dan cara ikatan guru-guru kita untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Kami tentu saja tidak ingin guru-guru kita hanya sibuk memberikan tugas
yang tidak lebih seperti PR kepada siswa-siswanya dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Kita ingin suasana pembelajaran tetap berjalan, kita tidak ingin bergantung pada layanan pendidikan berbayar yang sebenarnya memutus jalinan komunikasi antara guru dengan siswa. Yang kita inginkan adalah bagaimana komunikasi, pendidikan, pengajaran, dan semua proses pendidikan kita itu berjalan tetap dari gurunya ke siswanya dan dari siswanya ke gurunya. Bukan dari satu guru untuk ribuan siswa dan bukan untuk siswa-siswa yang tidak dikenali sama gurunya dan begitupun guru-guru yang tidak dikenali oleh siswa-siswanya. Karena itu kami selaku Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia mengapresiasi setinggi-tingginya kepada teman-teman Ikatan Guru Indonesia Sulawesi Selatan, Ketua Wilayah, Sekretaris Wilayah, Wakil Ketua Wilayah, dan pengurus lainnya yang tiada henti untuk terus-menerus berjuang menjadikan guru-guru kita lebih baik di masa kini dan di masa yang akan datang. Ikatan Guru Indonesia di seluruh Indonesia, bukan hanya di Sulawesi Selatan, dan dalam masa pandemi ini saya malah sudah mulai bosan menyebarkan informasi. Begitu banyaknya informasi yang dilaksanakan oleh Ikatan Guru Indonesia dalam upaya menjadi solusi dalam kesempitan dan kesulitan akibat pandemi COVID-19 ini. Selamat berjuang kawan-kawan Ikatan Guru Indonesia, kepada para bupati, wakil bupati, wali kota, bapak wakil wali kota, kemudian kepala dinas pendidikan. Terima kasih banyak atas peran serta Bapak Ibu dalam upaya IGI membesarkan guru-guru kita agar mampu tetap menjalankan program pendidikan jarak jauh dalam suasana pandemi COVID-19 ini. Kita berharap pendidikan kita berjalan dengan baik, guru-guru di Sulawesi Selatan mampu menjadi motivator, mampu menjadi inovator, dan mampu menjadi yang terdepan dalam mengembang proses pendidikan yang terus-menerus diinginkan oleh kita semua. Tentu saja kami di Ikatan Guru Indonesia sangat bersyukur karena menjadi wadah bagi kawan-kawan yang ingin mengembangkan kemampuannya secara tak terbatas. Dan di Ikatan Guru Indonesia semua ruang itu kita buka. Sekali lagi selamat atas pelaksanaan ini. Semangat kawan-kawan semua, kita gerakkan Indonesia, kita buat Indonesia lebih maju, dan insya Allah ke depan kawan-kawan akan mendapatkan pahala bukan hanya di dunia, tapi hingga di akhirat nanti jika semuanya ikhlas kita lakukan semata-mata untuk kemajuan pendidikan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ramadan ini berkah. Selamat Hari Pendidikan Nasional 2 Mei tahun 2020. Semangat untuk Indonesia yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi pengarahan dari Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia. Berikut kami tampilkan juga pengarahan dari Ketua Umum Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
Belum terputar. Ya, Bu. Bu Umi masih di room. Masih, Bu, masih. Masih. Oke. Aman, aman. Kalau terkendala di skip nanti dikirim di grup aja mungkin, Bun. Oh, Di sana sudah 4:30. Iya, betul. Masih ada ini penyampaian dari Pak Ketua IG Ketua Pangkep. wilayah, Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita melaksanakan pelatihan online secara serentak se-Sulawesi Selatan. Selawat dan taslim kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi rahmatan lil alamin. Para pemateri, host, dan para guru hebat, peserta pelatihan online se-Sulawesi Selatan yang sama berbahagia. Di tengah wabah COVID-19 yang melanda bangsa kita dan seluruh dunia, beberapa profesi mengharuskan kita harus bekerja dari rumah. Dan salah satunya adalah guru. Kita mesti mengajar dari rumah melalui pembelajaran online. Untuk itu, dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2020, kami pengurus Ikatan Guru Indonesia Sulawesi Selatan bekerja sama dengan pengurus IG Kabupaten Kota se-Sulawesi Selatan melaksanakan kegiatan ini dalam rangka mengantisipasi berbagai masalah yang terjadi di lapangan, masalah yang kendala-kendala yang dihadapi oleh rekan-rekan guru dan kita semua demi kelancaran proses belajar mengajar di ruang-ruang kelas dunia maya yang saat ini kita lakukan. Untuk itu, saya mengajak kepada para peserta mengikuti kegiatan ini dengan baik, sehingga apa yang kita hasilkan nanti bisa kita aplikasikan dalam proses pembelajaran tersebut. Mulai dari bagaimana mengajar melalui online sampai pengaplikasian sampai kecakapan kita dalam melaksanakan proses belajar mengajar tersebut hingga proses penilaian yang kita lakukan di sekolah atau di proses belajar mengajar tersebut. Untuk itu kami dari Ikatan Guru Indonesia Sulawesi Selatan mengajak kepada seluruh peserta untuk terus belajar sebagaimana motto IG, yaitu sharing and growing together. Bagi yang sudah tahu, silakan di-share ke teman-teman kita yang ada di sekolah agar kita semua bisa tumbuh bersama dalam mewujudkan pendidikan yang lebih baik, pendidikan kita yang lebih maju, dan khususnya di Sulawesi Selatan. Bapak, Ibu guru yang hebat di seluruh Sulawesi Selatan yang menjadi peserta pelatihan serentak online saat ini, Ikatan Guru Indonesia juga sebenarnya telah lama melakukan proses pelatihan seperti ini. Tidak
mesti nanti ada wabah seperti ini kami adakan pelatihan. Tetapi sejauh sebelumnya bahkan Ikatan Guru Indonesia Sulawesi Selatan telah memecahkan rekor muri melakukan pelatihan serentak 2 tahun yang lalu. Dan itu kita terus akan lakukan demi peningkatan kualitas guru Indonesia sebagaimana cita-cita dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan itu adalah tanggung jawab kita selaku guru. Olehnya itu kita dalam melakukan pelatihan ini kami mengajak kepada semua pihak untuk terus mendukung program-program IGI dalam melakukan pelatihan-pelatihan di seluruh Sulawesi Selatan dan bahkan di seluruh Indonesia. Dan pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pengurus pusat yang terus mendorong IGI Sulawesi Selatan untuk melakukan kegiatan. Begitu pula kami ucapkan banyak terima kasih banyak pula kepada Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Haji Basri MPD, yang turut serta dalam mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh IGI. Terima kasih atas kerjasamanya. Begitu pula kepada para pengurus IGI Sulawesi Selatan, Sulawesi Selatan, baik pengurus wilayah, pengurus daerah yang turut berpartisipasi dalam kegiatan ini, kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga kerja-kerja kita dalam bulan Ramadan ini bernilai ibadah dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kepada guru-guru hebat para peserta. Selamat mengikuti pelatihan, selamat melakukan berbagai inovasi dan proses pembelajaran dalam suasana yang baru di kelas-kelas dunia maya kita. Untuk itu sekali lagi kami mengucapkan selamat pelatihan dan mohon maaf apabila dalam pelatihan ini ada hal-hal yang kurang, ada hal-hal yang keliru. Kami mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan dalam pelatihan ini. Tentu sebagai manusia biasa tak luput dari kesalahan. Dan terakhir kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita ini mendapat rahmat, mendapat limpahan pahala yang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada guru-guru, para pemateri, host, selamat menjalankan aktivitas. Semoga pendidikan kita ini khususnya di Sulawesi Selatan lebih maju, lebih hebat. Sharing and growing together. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak Ibu Guru, itu tadi